Donggala sejak masa lalu dikenal sebagai bandar perdagangan yang bukan lagi kelasnya, levelnya kelas kabupaten, tapi dia menjadi hubbing bagi dua pelabuhan besar. Kalau kita dulu kenal yang namanya Makassar Airport sampai hari ini, kedua Bitung di atas karena dia posisinya di tengah. Dan hari ini ketika ada IKN, maka posisi geostrategis Donggala itu menjadi sangat sentral. Makanya kemajuan IKN hanya bisa punya impact besar bagi Kabupaten Donggala kalau hilirisasi itu berjalan. Dan saya tahu caranya, saya tahu jalannya, bagaimana menyusun itu. Nah, cuman kembali lagi, kalau hanya sekedar tahu dan sekedar jadi ketua Kadin, apa yang kami ketahui ini tidak akan ada manfaatnya. Maka persoalan pokok bagi generasi Donggala adalah pada aksesibilitas untuk pendidikan. Makanya saya buat program, kalau insya Allah dipercaya menjadi bupati, program itu tuntas belajar, tuntas bekerja. Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh IPR, Indonesian Political Review, yang menjadi lembaga resmi yang ditunjuk oleh DPP Golkar, menempatkan kami sebagai kandidat yang potensial leading atau untuk memenangkan pertarungan bupati selain satu kandidat petahana. Jadi persaingannya tipis dan disimpulkan bahwa ini sama. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam catatan jurnalis Sukriansa. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh anak muda yang saya kira inspiratif, tidak hanya dalam satu segmen, misalnya dalam hal pendidikan, tapi juga dalam politik. Beliau ini pada setiap fase yang dia lalui selalu menjadi terbaik, pernah terbaik, lulusan terbaik di Universitas Hasanuddin dan juga kemudian lulusan terbaik di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan kita akan mengulik lebih jauh perjalanan kehidupan beliau karena sekarang ini dalam waktu dekat nanti ikut berkompetisi untuk menjadi bupati di Donggala. Dalam usia yang relatif muda, beliau akan maju bertarung lewat partai politik dan nanti kita akan dengarkan dari dia partai politik apa saja yang telah mendukungnya. Tetapi lebih awal sesi pertama kita akan mendengarkan bagaimana proses perjalanan beliau dari masa kecil kemudian lanjut ke pendidikan lebih tinggi hingga kemudian meraih gelar doktor. Saya langsung perkenalkan Dr. Rahmat M. Arsyad. Selamat malam, Bung Rahmat. Selamat malam, Kak Supa. Terima kasih telah hadir di catatan jurnalis Sukriansa. Suatu kebanggaan catatan jurnalis Sukriansa kehadiran Bung Rahmat ini. Bung Rahmat, saya kira publik ingin mengetahui bagaimana perjalanan dalam menempuh pendidikan dari kecil hingga kemudian universitas. Boleh diceritakan, silakan. Ya, ini saya pikir forum ngobrol-ngobrol saja ya. Kak Supa ini, Pak Supa Takna ini saya punya senior dulu di pers mahasiswa Universitas Hasanuddin. Baik, saya kecilnya itu di kota dulu, dia Kotif, kota administratif Kotif Kota Palu yang merupakan bagian dari Donggala. SD saya di SD Impres Perumnas, kemudian lanjut ke SMP Negeri 3 dan selanjutnya SMA-nya di SMA Negeri 4 Palu. Nah, dari perjalanan masa muda seperti anak-anak yang lain, tidak ada yang spesial. Ya, kita anak kampung lah, tinggal di kampung. Orang tua saya itu, bapak saya itu seorang guru. Bagaimana proses perjalanan pendidikan Bung Rahmat ini? Silakan. Ya, kalau perjalanan pendidikan saya seperti anak kecil lainnya. Dari SD, saya SD di sekolah dasar. Dulu Palu itu kan bagian dari Donggala. Namanya kota administratif. Saya sekolahnya di SD Impres Perumnas. Sekolah SD saya itu sudah gak ada.
bungsu Pak Kasupak. Jadi SD saya itu sudah tenggelam oleh likuifaksi. Jadi itu SD, SMP masuk SMP Negeri 3 Palu, kemudian masuk SMA di SMA Negeri 4. Nah, selanjutnya pada saat SMP ke SMA, ayah saya itu kan semuanya bertugas di Donggala. Itu juga ibu. Jadi ayah saya itu menjadi seorang guru, beliau kepala cabang dinas pendidikan di salah satu kecamatan di Kabupaten Donggala, namanya Kecamatan Sireja. Ketika di usia 18 tahun, kurang dari 18 tahun, 16 lah, kelas 1 SMA menuju kelas 2, kemudian ayah saya meninggal di tempat bertugasnya karena kecelakaan, disusul beberapa minggu kemudian oleh ibu. Ibu juga meninggal. Bung Supa ini, Kak Supa ini kan sangat tahu bagaimana perjalanan kehidupan. Jadi saya mengalami proses hijrah, dihijrahkan dari Donggala, dari Palu, kemudian hijrah ke Kota Makassar. Kebetulan pada saat kelas 3 SMA saya mendapatkan beasiswa bebas tes full prestasi karena dianggap berprestasi, padahal mungkin beruntung saja, bukan karena pintar, beruntung saja. Masuk ke Universitas Hasanuddin. Kuliahlah di Unhas. Nah, dari kuliah di Unhas mendapatkan bebas tes, waktu itu jurusan ilmu komunikasi. Saya membayangkan di masa lalu ilmu komunikasi itu saya kerja di Telkom. Ternyata bukan. Ilmu komunikasi seperti yang kita lakoni hari ini banyak berkaitan dengan jurnalisme, broadcasting, bicara tentang media, film, sinematografi, termasuk juga berurusan dengan apa namanya yang kita sebut sebagai public speaking. Nah, itu bagian-bagian yang kemudian membentuk perjalanan. Selesai S1, kemudian karena lulusan terbaik tadi yang dibahasakan, bisa melanjutkan S2 langsung tanpa tes lagi di Universitas Hasanuddin dan dapat beasiswa. Selesai S2 tahun 2008, saat saya sementara S2 di perjalanan hampir akhir menikah. Menikah dengan salah seorang perempuan Bugis, ya wanita Bugis, Ibu Endang, yang hari ini menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Ya, juniornya, sahabatnya Kasupa juga. Itu gambarannya. Kemudian melanjutkan S3, doktor, saya belajar ilmu politik di Universitas Pajajaran, dan saya menyelesaikan ilmu komunikasi di universitas, salah satu universitas di Jakarta. Gitu Pak Janan, pendidikan. Setelah itu kemudian mendaftar atau masuk di mana sebagai profesi? Ya, profesi saya pada saat saya menyelesaikan S2, mengajar di banyak tempat. Pada saat sementara menyelesaikan S3, saya diterima di salah satu universitas swasta yang cukup bergengsi di Indonesia, namanya Universitas Bina Nusantara, BINUS University, mengajar di marketing komunikasi. Terus juga diminta menjadi bagian dari tenaga ahli DPR RI. Kebetulan juga kami mendirikan lembaga namanya IDEC, Indonesian Development Engineering Consultant, lembaga yang berhubungan dengan komunikasi politik, survei, riset, yang menjadi anggota Perhimpunan Survei dan Opini Publik. Nah, begitu gambarannya. Oh, ini dibuat pada saat tahun 2010 kalau IDEC. Oh, masih di Jakarta waktu itu. Waktu itu bolak-balik Jakarta dan Makassar. Karena istri kan di Makassar. Iya. Terus ini ada buku Revolusi Ilmu Komunikasi. Ya. Dari judulnya saya kira semua orang akan terkaget-kaget ya, atau mungkin juga terkagum-kagum dengan kata revolusi ilmu komunikasi. Saya kira ini buku yang pertama bercerita tentang revolusi ilmu komunikasi. Ini buku lahir pada tahun berapa? Buku ini lahir pada pandemi 2 tahun lalu kalau tidak salah ya, di tahun 2019-2020 sampai 2021. Buku ini merupakan potret kegelisahan saya sebagai orang yang belajar ilmu komunikasi tentang banyak hal, fenomena, mulai dari fenomena media kita, bagaimana media kemudian mengalami, kalau di ilmu komunikasi ada namanya evolusi, ada namanya revolusi.
Evolusi adalah perubahan pelan-pelan dari media. Jadi kalau kita lihat di masa lalu media cetak kemudian berkembang dari harian kemudian menjadi majalah, dari awal Gutenberg ya, kemudian berkembang lagi menjadi surat kabar berkembang menjadi radio, dunia broadcast, kemudian berkembang menjadi televisi dan selanjutnya. Nah, kalau itu evolusi namanya. Nah, di proses evolusi tadi kehadiran media digital yang hari ini seperti yang kita alami, dia ini tidak layaknya yang kita sebut sebagai evolusi, tapi dia menjadi revolusi. Banyak hal yang kemudian diubah, tidak secara perlahan-lahan tapi secara langsung. Contoh, kita tidak pernah membayangkan hari ini media mainstream akan berhadapan dengan podcast yang kita buat seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa semua transaksi digital kita lewat digitalisasi kemudian mengabaikan hal-hal yang sifatnya cashless. Hampir semua kalau kita di Jakarta, di Makassar, pola pembayaran kita sekarang kan sudah mulai pakai QRIS semua. Kemudian kita tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat iklan itu tidak lagi menggunakan model seperti kontrak kerjasama dan sebagainya. Tapi produksi konten bisa mendapatkan penghasilan dari viewers dari industri seperti TikTok. Nah, ini kan mengubah banyak hal dari landscape media yang kita pahami sebelumnya, berubah mengalami proses revolusi besar-besaran. Jadi kehadiran buku ini sebetulnya semakin menegaskan bahwa Bang Rahmat ini, karena saya tahu dan saya dengar cerita tentang Bang Rahmat sewaktu mahasiswa, seorang aktivis juga dan pernah memimpin lembaga pers mahasiswa. Nah, kira-kira apa yang kemudian Bang Rahmat pikirkan atau apa tujuan sehingga Bang Rahmat kemudian melahirkan buku Revolusi Ilmu Komunikasi? Jadi saya ingin mengajak utamanya baik dunia kampus maupun mereka yang sedikit berkutat pada teoritis bahwa ada perubahan besar dari proses model komunikasi kita. Ada perubahan besar dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dan ini akan terjadi secara massal. Contoh yang paling update, kita tidak membayangkan dulu lewat aplikasi Zoom kita melakukan meeting virtual di mana-mana dan itu mengubah landscape. Bukan hanya pada satu sisi, di buku ini kalau kita baca, ini mengubah landscape di hampir semua sistem. Mulai dari revolusi kehumasan. Kalau dulu saya belajar ilmu humas, contohnya humas itu kan lebih kepada pencitraan. Citra yang dibangun oleh personal branding, personal touching. Kemudian humas itu bicara tentang sekedar, kalau tokohnya kan Ivilic kalau nggak salah. Di masa lalu saya mulai lupa karena lebih banyak urusan petani sekarang. Nama-nama tokoh ini. Nah, dulu yang kita sebut itu humas itu menyusun press, menyusun membuat kalau untuk media ini saya mulai lupa membagikan press release zaman di masa lalu. Hari ini press release itu tidak lagi menjadi kemestian. Press release itu bisa dibuat digantikan dengan video pendek. Press release itu bisa langsung disusun melalui kalau kita yang paling terkenal sekarang kan ChatGPT. Itu menggantikan fungsi-fungsi kehumasan yang masa lalu. Kedua, dulu modal humas itu bersifat satu arah. Press release, wartawan copy paste, udah selesai. Tapi di hari ini tidak bisa seperti itu. Karena ada rekaman, ada pesan, ada begitu banyak perubahan dan korporasi maupun institusi itu menjadi humas bagi dirinya sendiri. Nah, tidak lagi humas-humas yang kaku. Baik. Tapi bagaimana kemudian ilmu komunikasi ini bisa dihubungkan dengan misalnya Bang Rahmat sekarang ini sebagai ketua kadinnya. Kira-kira apa relevansinya ilmu komunikasi dengan jabatan sebagai ketua kadin? Saya percaya satu hal, segala sesuatu kalau kami di ilmu komunikasi itu diajarkan bahwa segala sesuatu itu terkait apa yang disebut sebagai komunikasi.
baik itu komunikasi verbal, non verbal maupun komunikasi lewat gestur, lisan dan sebagainya. Semua aktivitas bisnis, semua aktivitas perdagangan, semua aktivitas publik itu melibatkan komunikasi. Jadi tetap sekarang ini ilmu komunikasi Bang Rahmat ini tetap dijalankan. Ya, alhamdulillah. Saya kasih contoh seperti saya jadi ketua Kadin. Ya. Ketika saya jadi ketua Kadin, salah satu program awal yang kami dorong, saya melihat begini, Kak Supa kan. Ketika saya jadi ketua Kadin, ada masalah di wilayah di bidang pertanian dan perkebunan. Contoh produktivitas perkebunan jagung kita rata-rata di bawah 2 ton ketika saya di Donggala. Angka kemiskinannya 16,93 dan mayoritas itu ada di masyarakat pertanian. Sekarang bagaimana mengubah ini? Ya. Saya bukan seorang sarjana pertanian, sarjana perkebunan, saya orang komunikasi. Maka saya mencari siapa orang yang punya bidang keahlian di sana. Siapa mereka yang pakar di sana. Maka saya ketemukan satu perusahaan namanya Sigenta, ini perusahaan budidaya. Nah, kami mendorong untuk bisa mereka terlibat dalam program kita. Ketika terlibat, kemudian melakukan penyuluhan, pendidikan ke masyarakat. Karena salah satu tantangan besar di masyarakat kita dan model-model pemberdayaan, model pengembangan itu adalah model komunikasinya. Ketika kita bicara dengan anak pertanian, dia akan bicara hal-hal yang sifatnya istilah maupun diksi yang tidak dipahami oleh petani. Ya. Ketika disampaikan misalnya NH tambah CL, KCL dan sebagainya, petani tidak mengerti. Ya. Tapi kalau disebut urea, dia mengerti. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kami komunikasikan. Kalau dalam ilmu komunikasi namanya adopsi inovasi. Bagaimana kita mengadopsi dan menginovasikan apa yang menjadi pengetahuan itu sampai ke masyarakat. Alhamdulillah itu sampai ke petani dan hasil dan produktivitasnya itu bisa naik. Dan itukah yang kemudian menjadi penyebab sehingga Kadin Donggala dinobatkan sebagai Kadin terbaik di Indonesia? Ya, alhamdulillah ada beberapa program yang kami lakukan. Satu tadi di bidang pertanian, budidaya jagung, namanya Sultan Corn Collaboration, dan alhamdulillah itu dipandang bisa melakukan perubahan, impact award, impact kepada masyarakat secara sosial dari produktivitas 2 ton menjadi di atas 7 ton. Kemudian kami mendorong digitalisasi UMKM. Selama ini UMKM mereka berjualan di sekitar kampung, pembelinya sekitar kampung. Tapi lewat aplikasi namanya Drive Donggala, akhirnya sekarang pasarnya sudah menjadi lebih luas. Kami minimal mempertemukan 3 hal. Pertama, Pak PNS yang cari makan, kemudian UMKM yang berjualan, mereka ojol yang mencari pesanan. Alhamdulillah di kota Donggala kami berhasil membuat itu dan sudah ada 200 lebih UMKM. Dan rata-rata penghasilan mereka per bulan sudah di atas UMK, upah minimum kabupaten, rata-rata di atas 2,3 juta. Mereka cukup berjualan secara online. Ini kan kerja-kerja yang berbasis pengetahuan yang kemudian terkonversi menjadi kerja nyata. Jadi itu ya yang menyebabkan kemudian Bang Rahmat menjadi ketua Kadin terbaik ya. Atau penghargaan seperti apa? Itu penghargaannya sebagai Kadin yang dianggap punya impact ke masyarakat, ke masyarakat secara nasional. Alhamdulillah kami satu-satunya dari Indonesia Timur Kadin Kabupaten yang dapat penghargaan di nasional. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2023. 2023 ya. Jadi masyarakat Donggala sekarang ini umumnya sudah familiar ya dengan digitalisasi. Belum semuanya. Karena ada persoalan infrastruktur, ada persoalan infrastruktur digital kita masih kurang. Kedua adalah pengetahuan, pemanfaatan digital. Jadi masyarakat itu masih menggunakan yang disebut digitalisasi itu menggunakan media sosial. Yang disebut digitalisasi itu untuk menelpon dan sebagainya. Belum bahwa digitalisasi itu bisa dipakai untuk berusaha. Digitalisasi itu mempercepat akses pelayanan. Digitalisasi itu bisa mempersonalis diri dan bisa dapat penghasilan dan sebagainya. Nah, ruang-ruang ini memang butuh edukasi, butuh tantangan. Tapi sejauh ini menurut
langkah edukatif yang dilakukan oleh Bang Rahmat itu punya impact yang nyata ya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah misalnya kalau pada sektor pertanian perkebunan kami kasih contoh, masyarakat kan tidak membayangkan sebelumnya bahwa untuk mengetahui kapan hujan atau tidak, kita bisa menggunakan Global Positioning System, GPS dan cuaca, tracing cuaca. Mereka juga tidak mengetahui jenis kontur tanahnya. Padahal dengan menggunakan aplikasi, kita bisa tahu ini kontur tanahnya batuan, kontur tanahnya ini dan sebagainya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan. Selama dia bisa punya tautan. Nah, Kasupa ini pernah jari saya dulu zaman kuliah kan, ada yang namanya kosmologi pengetahuan, bahwa kosmos pengetahuan itu bisa menjadi solusi. Nah, ini yang kadang-kadang masih sulit dipahami. Saya bicara agak sedikit filsafat seperti nanti di sini Kak. Kalau di petani yang saya bahas tentang bagaimana teknik cara tanam berdasarkan pengetahuan yang didapat oleh teman-teman yang expert di sini. Tapi bagaimana ceritanya kemudian Bang Rahmat sekarang digadang-gadang menjadi calon Bupati Donggala? Jadi ceritanya ini unik ya. Saya balik ke Palu sekitar tahun 2021. Diminta menjadi tenaga ahli gubernur. Ketika pulang, gubernurnya siapa? Pak Rusdi Mastur, hari ini masih menjabat gubernur. Ketika menjadi gubernur, tenaga ahli gubernur, saya kan sadar satu hal, bahwa kalau untuk konsep buat di belakang layar ya, kerja-kerja di belakang layar ini bukan barang baru, baik kita di dunia akademis maupun di dunia pemerintahan, ini adalah keseharian. Di DPR kami kenal namanya DIM dan daftar inventarisir masalah. Itu bukan sesuatu yang asing gitu kan. Kemudian kita buat pola perencanaannya. Tapi tiba-tiba saya diliputi kesadaran di sekitar tahun 2021 tidak bisa kita hanya ada di belakang meja, di belakang layar, menyusun brief konsep, menyusun perencanaan. Kalau kita tidak mengeksekusi, kenapa? Karena selama ini yang saya lakukan itu. Kalau mau nyaman saja ya cukup di belakang meja gitu kan. Di konsultan jadi ini. Tapi ada kesadaran, tidak bisa. Kita harus waktunya menjadi pengambil kebijakan. Kedua, kesadaran itu terbentuk ketika saya keliling dari gunung ke gunung di Donggala. Dari 167 desa, saya keliling hampir ke semua desa. Saya sadar satu hal, saya bisa pacu kapasitas produksi misalnya pertanian. Saya bisa dorong digitalisasi UMKM ini. Tapi skalanya ini akan kecil. Ketika misalnya kita buat banyak sekali lahan yang masih tidur, mau membangunkan lahan tidur ini bukan masalah produktivitas saja, tapi berhubungan dengan hal yang lebih esensial. Apa? Jalan kantong produksi. Siapa yang mau pikul jagung dari atas gunung ke bawah? Maka otomatis harganya kan tidak masuk. Siapa yang akan mengurusi tata niaga penjualan? Bahwa ketika panen tidak seenaknya saja sekelompok orang yang memiliki modal menaikkan atau menurunkan harga. Siapa yang akan atur tata niaga itu? Siapa yang bisa membangun hilirisasinya? Bukan hal lagi kita berjualan misalnya jagung mentah, tapi kita menjual pakan. Ketika itu hanya sekedar menjadi ketua kadin kan kita hanya bicara hilirisasinya. Belum pada proses penuntasan secara konkretnya. Karena tanda tangan ketua kadin gak bisa buat jalan kantong produksi. Tanda tangan ketua kadin tidak bisa menyusun tata niaga untuk berkeadilan. Tanda tangan ketua kadin tidak bisa untuk buat gudang kantong produksi yang layak sehingga harga bisa kita stabilkan. Tanda tangan ketua kadin tidak bisa masuk mengintervensi pupuk. Ini kan terbatas. Maka disitulah kita sadar bahwa ini harus jadi tanda tangan bupati. Dan itu yang menjadi dorongan masyarakat bahwa tidak bisa ketua harus maju. Saya menolak awalnya. Kasupa saya bilang saya tidak tertarik. Kasupa mungkin tahu flashback sedikit perjalanan hidup saya sebagai ya kalau bisa dibilang walaupun saya menolak itu kata-kata aktivis mahasiswa. Zaman dari dulu saya menolak itu. Ke kuasa model-model hierarki seperti itu tapi tidak bisa kita sampai pada kesadaran. Saya ingat mungkin kata-kata seorang filsuf,
Cara perubahan terbaik adalah dari dalam. Maka kita akan bisa membuka pintu perubahan itu. Kalau kita hanya sekedar menjadi penggerutu, menjadi pemarah, kita tidak akan buat apa-apa. Kita tahu caranya, kita tahu jalannya, dan kita sudah melakoninya. Tapi kalau kita tidak berani untuk ambil peran, apalagi kan Kasupa, saya ingat pelajaran yang Kasupa dulu aja. Rasulullah itu kan diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Nah, pada konteks itu saya di umur 40 saya bilang, sudah waktunya saya ambil peran yang lebih konkret. Perjalanan hidup yang lebih nyata. Bukan sekedar lagi menjadi orang di belakang layar, nyaman dengan zona nyaman. Maka pilihan untuk maju dan bertarung di Donggala ini bukan pilihan yang mudah. Karena kan pasti orang bertanya, ini masih terlalu muda dan sebagainya. Padahal Rasulullah sendiri, Nabi itu diangkat di umur 40 tahun. Karena yang paling tahu masa depan itu adalah kaum muda. Itu pikiran saya. Oh, jadi memang diinspirasi, atau siapa tokoh yang sangat menginspirasi seorang Abang Rahmat ini, baik secara intelektual maupun aksi-aksi sosial tadi? Ya, kalau bicara itu, kalau tentu sebagai seorang muslim ya tokoh yang menjadi saya pasti kita bicara Rasulullah. Beliaulah kita punya uswatun hasanah. Beliau yang menjadi sosok inspirasi kedua utama kita. Tapi zaman mahasiswa, kebetulan saya di HMI dan Kasupa juga tahu di UKPM. Nah, saya senang sama 3 tokoh sebenarnya. Yang pertama, saya senang pada Ali Saryati. Bagaimana transformasi gerakan sosial Ali Saryati, ide-idenya itu bisa membumi dan bisa menjadi sebuah gerakan sosial di tengah masyarakat. Saya sangat mengidolakan Ali Saryati. Yang kedua, kalau kita bicara gerakan sosial, ya kita kenal misalnya di Mesir ada tokoh seperti Hasan al-Banna yang kemudian menjadi pemicu bagi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan mereka tidak banyak diskusi, tidak banyak ini, tapi mereka bisa membuat hal-hal yang nyata. Kalau di Indonesia, saya pencinta Sahrir. Mungkin Sahrir itu menjadi tokoh idola di masa kita zaman mahasiswa. Ya, kalau zaman UKPM kan Sahrir salah satu bacaan ya. Selain dulu kita baca, Kasupa juga baca sama-sama Subkomandante Marcos yang mungkin tidak banyak orang tahu. Gitu gambaran. Jadi memang di pilihan untuk maju sebagai wali kota, bupati itu memang sudah perpaduan antara dimensi ideal dan realitas yang ingin dikombinkan. Ya, saya pikir demikian Kak. Jadi kalau ya kita kan terbiasa hidup di paralel ya, sesuatu yang dipisah-pisah, fakultas dipisah, fakultatif dan sebagainya. Tapi dari perjalanan hidup saya bilang tidak. Bahwa kita ini ada di area kosmologi, sesuatu antara satu dan yang lainnya itu saling terhubung. Antara satu dan yang lainnya ya mungkin butterfly effect, mungkin Kasupa tahu kepakan kupu-kupu di kutub utara itu mempengaruhi guncangan yang ada di kutub selatan. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai kosmologi. Jadi kita bukan hanya berpikir, bukan hanya beride, tapi bagaimana kita mengeksekusi. Nah, saya mungkin sudah ya walaupun masih muda, tapi alhamdulillah saya banyak berada di belakang. Banyak para tokoh-tokoh dan menjadi konseptor, membuat ide dan sebagainya. Sampai saya pada kesadaran, jangan sampai apa yang saya pikirkan bukan itu yang mereka pikirkan. Makanya saya bilang waktunya sekarang kita harus berani untuk mengeksekusi apa yang menjadi pikiran kita tadi. Bukan hanya berhenti di alam gagasan, tapi alam tindakan. Begitu. Sejauh ini dalam pencalonannya partai apa yang sudah menyatakan dukungan kepada Bang Rahmat? Alhamdulillah kan begini. Jadi pada saat pasca sementara di Kadin, jadi ketua Kadin, maka beberapa partai melirik. Maka saya diminta oleh banyak teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di Kadin maupun keluarga, kemudian masuk ke Partai Golkar. Nah, dari proses Partai Golkar sejak 2 tahun lalu sudah kasih surat tugas kepada kami untuk menjadi calon bupati, bakal calon sudah bupati. 2 tahun yang lalu ya? Sudah 2 tahun lalu sebelum pemilu. Sebelum pemilu kan Golkar lebih duluan, 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Sudah memberikan rekomendasi itu.
Itu satu, perjalanan bersama Partai Golkar. Kedua, hari ini ada beberapa partai. Nah, kami membangun komunikasi, ada Partai Demokrat, ada Partai PKS. Nah, sementara ini partai-partai semua kan lagi pada penggodokan akhir. Sebelum akhirnya memberikan SK dan rekomendasi. Gitu kan Pak. Oke. Terus apa yang menjadi ikon atau slogan sebagai seorang kandidat? Ya, saya itu punya mimpi satu hal, kembalikan kejayaan Donggala. Kenapa saya bicara tentang kembalikan kejayaan Donggala? Mungkin Kak Supa masih dapat. Kalau permainan monopoli, di permainan monopoli selain Surabaya, Tanjung Perak, kemudian Tanjung Priuk di Jakarta, ada satu pelabuhan yang selalu ada namanya Donggala. Selain Makassar Port ini adalah pelabuhan Donggala. Nah, Donggala sejak masa lalu dikenal sebagai bandar perdagangan yang bukan lagi kelasnya, levelnya kelas kabupaten, tapi dia menjadi hubbing bagi dua pelabuhan besar. Kalau kita dulu kenal yang namanya Makassar Airport sampai hari ini, kedua Bitung di atas karena dia posisinya di tengah. Dan hari ini ketika ada IKN, maka posisi geostrategis Donggala itu menjadi sangat sentral. Kenapa? Karena dari Donggala itu ke IKN itu paling lama 8 jam. Dekat sekali lewat jalur laut. Maka produksi pertanian hari ini efek dari pembangunan IKN, kalau kita bicara butterfly itu, hampir semua gunung Donggala diambil batunya. Pasirnya, kerikilnya untuk dipakai di pembangunan di IKN. Hal ini silakan dilihat dan itu sangat masif. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan konsep lingkungannya? Pertanyaannya kenapa sih kita masih kirim material? Kenapa kita tidak masuk ke menjadi produsen? Contoh kita bikin Udix, kita bikin Tetrapod, kita bikin produk beton pracetak. Itu yang harusnya kita dorong. Jadi kita tidak lagi melemparkan, mengirimkan batu, pasir, kerikil, tapi yang kita kirimkan itu adalah cetakan-cetakan yang setengah jadi. Jadi dalam pengamatan Bang Rahmat ini, potensi sumber daya alam apa yang akan menjadi primadona bagi Donggala? Donggala itu basisnya adalah agromaritim. Agro bicara tentang pertanian dan perkebunan. Ya, kalau bicara kelapa, perdagangan kopra masa lalu tempatnya di Donggala. Jadi Donggala secara historis itu satu dia pada sektor perkebunan. Kayu, industri kayu, gaharu dan sebagainya itu semua dari Donggala. Terus pada sektor maritim di depannya Donggala itu kan Selat Makassar. Selat Makassar itu di dalam ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, dia adalah ALKI 2. Dia merupakan zona terpadat, wilayah pelayaran yang sangat padat. Dan di antara ALKI lain, baik ALKI 3 maupun ALKI 1. Nah, posisi geostrategis ini yang harus dikonversi pada wilayah maritim. Ratusan kapal, ribuan kapal setiap hari melintas di Selat Makassar tadi. Saya membayangkan Donggala masa depan, mereka akan singgah mengisi bahan bakarnya di Donggala. Mereka akan singgah sebelum mereka ke Laut Cina Selatan atau mereka ke Kalimantan ataupun ke jalur luar, mereka singgah kapal-kapalnya untuk berwisata di Donggala. Kemudian hampir semua ke depan kebutuhan logistik untuk pangan, pangan mulai dari sektor pangan perkebunan maupun ini, itu semua basisnya dari Donggala. Dan itu insya Allah akan disuplai oleh Donggala. Makanya dia agro maritim. Yang kedua adalah potensi pariwisata. Donggala ini kaya dengan hampir semua pantai bagus ada di sana. Ada pantai Kaluku, Tanjung Karang dan sebagainya. Cuman masalahnya kita belum menata pariwisata itu menjadi basisnya industrial. Jadi bukan masalah kunjungan domestik yang tinggi. Mengapa? Apa yang mau dibuat ketika kunjungan domestik tinggi misalnya 1.000 orang, tapi kalau dia datang ke Donggala yang dia makan pisang goreng, itu impact ekonominya kecil. Tapi yang kita punya harapan ke depan, dia nginap di Donggala. Setelah dia nginap otomatis perhotelan kita tumbuh. Setelah itu mereka makan, F&B-nya, food and beverage-nya naik. Yang ketiga kemudian dia beli sarung Donggala yang menjadi khas dan identitas Donggala. Maka itu akan punya putaran efek ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, selain itu pada potensi pertambangan. Di Donggala punya galian C,
Nah, yang kedua dia punya emas, dia punya sawit, dia juga punya perikanan. Hampir semua mayoritas lah. Kalau Bontang, jalur Bontang itu supply untuk tunanya itu sebenarnya dari nelayan-nelayan Donggala. Tantangannya pada harga. Kenapa Donggala belum bisa itu karena belum ada tata niaga, harga, pabrik es batu, ada banyak lah. Pengetahuan dan masalah-masalah teknis yang saya tahu, insya Allah itu bisa kita tuntaskan asal kita diberi amanah. Ya. Terkait tadi Bang Rahmat menyinggung soal hubungan IKN dengan Donggala. Nah, karena sekarang ini banyak komentar ataupun sorotan terhadap IKN. Nah, untuk membuktikan mungkin plus minusnya IKN, kira-kira kehadiran IKN punya nggak dampak positif terhadap Donggala? Ada beberapa hal dan saya yakin itu positif. Sekarang sudah dirasakan oleh minimal masyarakat Donggala yang bekerja pada sektor pertambangan kalian cek. Wah, tingkat volume pesanannya meningkat, harga naik dan sebagainya. Tapi impact ekonomi bagi daerah itu belum tampak, belum besar. Kenapa? Karena kita belum membuat tata niaga tadi dan kita masih berbisnis ala raw material, hanya barang mentah, tapi belum sampai hilirisasinya. Makanya kemajuan IKN hanya bisa punya impact besar bagi Kabupaten Donggala kalau hilirisasi itu berjalan. Dan saya tahu caranya, saya tahu jalannya, bagaimana menyusun itu. Nah, cuman kembali lagi, kalau hanya sekedar tahu dan sekedar jadi ketua Kadin, apa yang kami ketahui ini tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Saya kasih contoh, Supa. Gambaran ini sederhana. Pasir batu dikirim dari Donggala. Kemudian pabrik pengolahannya yang mengubah mereka jadi precast, jadi beton cetak dan sebagainya dibuat di Kalimantan. Kenapa tidak dibuat di Donggala saja? Supaya isu lingkungan bisa setidaknya terrecovery lebih sedikit. Kita kirim abu dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, maka ada dua. Pajak daerah bertambah, kemudian lapangan kerja terbuka di tingkatan masyarakat. Kemudian kita kirim selalu pangan. Kenapa kita tidak? Maksudnya kita tidak kirim telur ayamnya. Bukan lagi kita kirim jagungnya diekspor ke sana kemari. Jadi nilai atau yang kita sebut value add di bisnisnya itu bisa berjalan. Nah, hal-hal seperti ini kan konkret. Nah, IKN akan memacu volume manusia yang datang, kebutuhannya, bahkan menteri dan sebagainya. Maka daerah sekitar IKN seperti Donggala itu harus maksimal. Contoh kebutuhan untuk pangan. Dari mana? Kita tahu tanah kita di Kalimantan itu kan mayoritas tanah gambut. Untuk produksi pangannya dia akan terbatas. Tapi kalau Donggala bisa buat paket, buat harga, buat pergudangan berbasis desa, BUMDes, insya Allah itu bisa jadi kekuatan. Dia jadi kabupaten yang kalau dalam visi saya pusat industri dan perdagangan agro maritim dan pariwisata kelas dunia. Kak Supa mungkin tahu saya sejak mahasiswa tidak pernah punya mimpi yang kecil-kecil. Saya selalu punya mimpi besar walaupun di perjalanannya butuh ketabahan besar untuk mewujudkan itu. Jadi Bang Rahman ini boleh dikata salah seorang calon bupati yang mendukung full keberlanjutan pembangunan IKN. Insya Allah kami mendukung full karena saya melihat impactnya. Apa yang diidekan oleh Pak Jokowi, diidekan ide hilirisasi itu tepat sekali. Itu kita harusnya sudah ke situ. Kenapa? Karena berhubungan dengan tingkat pendapatan daerah kita. Kalau kita tidak masuk ke hilirisasi, ya negara kita, daerah kita tidak akan berkembang. Contoh, kalau kita kirim ekspor jagung, kan selama ini mindset pemerintah ketika mereka ekspor jagung keluar, dia menganggap dia berhasil. Ekspor pangan, bahan mentah kelapa keluar, dianggap dia berhasil. Padahal yang kita harus ekspor itu harusnya pakan ternak kita. Yang harusnya kita ekspor itu adalah hasil pertanian kita yang bukan lagi dalam bentuk raw material, bukan lagi bentuk kasar, tapi sudah dalam bentuk olahan. Tahu gak kita bahwa
Dulu kita adalah produsen terbesar untuk kakao atau coklat. Sekarang kan digantikan oleh Pantai Gading. Kita punya potensi maritim besar pada sektor perikanan, kelautan. Tapi berapa persen nelayan kita menikmati hasil yang pas di sana karena kita tidak punya industri pengalengan. Nah, maka gagasan saya Kabupaten Donggala itu harus disulap menjadi kabupaten berbasis industri dan perdagangan agromaritim. Jadi dari semua konsep Bang Rahmat itu, apakah kemudian terkoordinasi dengan isu yang lagi marak sekarang ini, disebutkan bahwa kaum milenial sekarang ini banyak yang menjadi pengangguran, dan pada saat yang sama kaum milenial punya kebiasaan yang sifatnya instan, dan disebut juga ini beberapa pendapat negatif ya, yang menganggap bahwa kaum milenial ini kurang daya fight-nya. Nah, bagaimana Bang Rahmat melihat kaum milenial di Donggala, mau diapakan? Jadi kan begini kan, ada perbedaan. Kalau saya kan masih masuk dalam generasi milenial. Generasi hari ini kita sebut sebagai Z generation, generasi Z. Generasi Z ini punya ciri-ciri kalau kita bicara kategori ya. Ya, pertama mereka cepat adaptasi. Mereka adalah native digital. Mereka tumbuh dari kebudayaan digital, semuanya digital. Mereka tidak biasa. Zaman saya di KPM dulu mengetik gitu kan. Tidak biasa pakai satu komputer dipakai rame-rame. Ada banyak perubahan. Semua itu terpersonalisasi. Pekerjaannya dikerjakan lewat handphone dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini itu yang menyebabkan mereka punya kecenderungan menggampangkan yang mungkin kita pandang sebagai instan. Padahal tidak, karena mereka terbiasa dengan kebudayaan yang serba cepat, bergegas. Nah, tapi konsekuensinya karena dia serba bergegas, mereka kekurangan pengalaman. Pengalaman untuk berinteraksi. Kenangan untuk sentuhan fisik. Makanya kan kebudayaan digital ini menghilangkan hal-hal yang fisikal. Mereka tidak senang lagi menatap mata, mata dengan ketemu mata. Perbincangan seperti ini semua by virtual. Itu yang kemudian kadang-kadang bagi sebagian orang menjadi kendala dia dalam berinteraksi. Nah, di Donggala sendiri tantangan milenialnya mungkin beda dengan perkotaan. Tantangan di sana adalah angka putus sekolah di Kabupaten Donggala mayoritas itu masih kelas 2 SMP. Jadi Kasupa, bayangkan apa yang sedang saya hadapi hari ini. Jika saya di kampus dulu bicara digitalisasi, tesis saya tentang Facebook, tentang media sosial, tiba-tiba saya berhadapan dengan kondisi masyarakat di mana mayoritas lulusan SMP. Akses akan digital belum merata. Gambaran konsumsi belanja rumah tangga di Donggala itu hanya 1 juta rupiah. 70% masyarakatnya belanjanya per bulan di bawah 1 juta rupiah. Ini tantangan. Maka persoalan pokok bagi generasi Donggala adalah pada aksesibilitas untuk pendidikan. Makanya saya buat program, kalau insya Allah dipercaya menjadi bupati, program itu tuntas belajar, tuntas bekerja. Program prioritas pertama karena saya rasakan perubahan karena pendidikan, memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Donggala untuk bisa kuliah. Yang kedua, kalaupun mereka tidak mau kuliah, mereka langsung bekerja, kita begitu banyak akses. Kasupa tahulah ada job fair di mana-mana. Kita pacu ini untuk bisa mereka dapat akses setelah mereka lulus SMA. Itu program nyata yang ingin saya lakukan dan itu menjadi ambisi pribadi saya bagi kepentingan masyarakat. Kenapa? Lewat pendidikan, lewat pengetahuan, maka cakrawala dan akses itu terbuka. Contohnya siapa? Saya anak yatim piatu. Bisa sekolah sampai dokter, bisa menikah, bisa punya usaha mandiri. Kenapa? Karena faktor pendidikan. Maka pendidikan adalah jendela kehidupan walaupun tidak ada jaminan jadi kaya. Gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kita bisa rumuskan dari seorang Bang Rahmat ini melahirkan sosok seorang Bang Rahmat? Apakah latar belakang pendidikan komunikasi kemudian juga politik atau bagaimana? Kalau saya hidup
berjalan saja. Hampir semua hidup saya tidak pernah saya rencanakan kan. Ya. Kalau orang mungkin dia buat set plan hidupnya. Kalau saya mayoritas saya tidak rencanakan. Karena saya percaya kita mengalir, bekerja, yang paling penting itu kita tahu jalannya mau kemana. Setelah itu kita jalan saja. Nah, untuk hasilnya seperti apa Allah punya takdir. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai satu kerja keras, yang kedua berpikir besar. Ya kalau saya biasa bilang begini, think big. Kita harus punya pikiran besar, move fast. Kita harus bergerak cepat dan hard work. Kita harus bekerja keras. Dan yang keempat, setelah itu kita ikhlas, bekerja ikhlas saja dengan semua hal. Kalau ini kita lakukan, insya Allah proses ini kita tidak akan tahu apa yang terjadi di depan sana. Yang jelas kita ikhtiar bekerja dengan optimal. Oke. Dalam kaitan real politik ini, apakah Bang Rahmat sudah bisa mengkalkulasi kelompok-kelompok mana yang bisa menjadi pendukung besar Bang Rahmat untuk memenangkan bupati? Kalau hari ini kan semua masih pada tahapan proses ya Kak. Ya. Tahapan prosesnya partai-partai belum menentukan sikap politik. Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh IPR, Indonesian Political Review, yang menjadi lembaga resmi yang ditunjuk oleh DPP Golkar, menempatkan kami sebagai kandidat yang potensial leading atau untuk memenangkan pertarungan bupati selain satu kandidat petahana. Jadi persaingannya tipis dan disimpulkan bahwa ini sama. Nah, tantangannya adalah bagaimana melakukan penetrasi politik yang lebih cepat ke pemilih. Untuk bisa mendapatkan melakukan penetrasi politik, maka harus punya yang kita sebut sebagai rekomendasi. Sekarang ini kalau di Jakarta, Kasupa ke Jakarta, hampir semua orang mencari B1 KWK. Dia hampir sama dengan Hilal. Susahnya. Semua kandidat berebut B1 KWK. Karena itu menjadi prasyarat dukungan. Seiring dengan jelasnya siapa yang diusung oleh partai, siapa yang masuk koalisi, nah, maka sikap politik masyarakat itu akan terbuka. Kalau ditanya segmen mana yang ada pada kami, satu kelompok milenial, Gen Z itu kemudian menjadi basis utama. Yang kedua adalah kelompok petani, nelayan yang selama ini melihat kerja nyata kita, termasuk juga kaum perempuan utamanya UMKM. Saya yakin dengan hal-hal yang real seperti ini, maka dukungan publik menjadi lebih besar. Tinggal memang tantangannya mendapatkan secepat-cepatnya apa yang disebut rekomendasi partai politik. Tinggal itu. Wakilnya sudah ada? Belum. Insya Allah sudah ada, cuman belum bisa diumumkan setelah proses rekomendasi itu keluar. Oke. Saya kira mungkin terakhir Bang Rahmat yang mau sampaikan, terutama ke masyarakat Donggala, tentu saja secara keseluruhan masyarakat Indonesia, supaya mendukung Bang Rahmat jadi Bupati Donggala. Kalau saya pesannya bukan untuk hal personal. Saya ingin berpesan kepada generasi muda, generasi milenial. Soekarno itu kan pernah bilang, beri saya 10 pemuda akan kuguncangkan Semeru ya. Kalau beri saya 1000 pemuda akan kita buat perubahan besar. Karena perubahan adalah milik kaum muda. Sementara kaum tua itu bicara tentang sejarah, masa lalu dan kenangan. Maka di tangan kaum muda lah perubahan negara ini, perubahan Donggala itu bisa diwujudkan. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Rahmat M. Arsyad. Makasih Kak Supa sudah diundang. Semoga sahabat catatan jurnalis Sukriansa mendapat pencerahan, inspirasi dari perbincangan tadi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.